Jauh di dalam hutan digital, tersembunyi dari pandangan biasa, ada dunia kode rumit dan jaringan kompleks. Di sini, jenis predator yang berbeda mengintai mangsanya, para hacker. Indonesia, negara kepulauan yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau, dipenuhi oleh para pemburu digital ini, masing-masing dengan keterampilan dan strategi unik mereka sendiri. Ini adalah kisah mereka. Di jantung ekosistem digital ini, kita bertemu dengan Jim Giovedi, sebuah nama yang dibisikkan dengan penuh hormat di kalangan hacker. Dia adalah jenis yang langka, memiliki kemampuan yang hampir alami untuk memanipulasi jalinan dunia digital kita. Keahlian Giovedi terletak pada bidang satelit, raksasa teknologi yang mengorbit tanpa suara di atas kita. Dia memahami bahasa mereka, kelemahan mereka, sebuah pengetahuan yang telah dia demonstrasikan berkali-kali. Aksi Giovedi telah membuatnya terkenal dan dihormati. Pemerintah dan perusahaan sama-sama telah mencari keahliannya, menggunakan keterampilan uniknya untuk memperkuat pertahanan mereka sendiri terhadap ancaman serangan siber yang selalu ada. Tapi Giovedi bukan hanya seorang pemburu di hutan digital ini. Dia juga seorang guru, berbagi pengetahuannya di konferensi internasional, mendidik orang lain tentang pentingnya keamanan siber di dunia yang semakin saling terhubung. Presentasinya legendaris, memikat penonton dengan kisah-kisah eksploitasi yang berani dan peringatan tentang ancaman di masa depan. Salah satu demonstrasi Giovedi paling terkenal melibatkan manipulasi orbit satelit hanya dengan menggunakan laptop dan koneksi internet. Prestasi ini, yang tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang, memperkuat reputasinya sebagai ahli sejati di bidangnya. Seorang pelopor digital yang mendorong batas-batas apa yang dianggap mungkin. Kisahnya adalah bukti kekuatan pengetahuan, pemahaman tentang cara kerja dunia digital yang rumit. Giovedi mewakili puncak peretasan, kekuatan yang harus diperhitungkan, pelindung dan guru di dunia yang terus-menerus berada di antara inovasi dan kerentanan. Dalam lanskap keamanan siber yang terus berkembang, Jim Giovedi berdiri sebagai pengawal, sebuah pengingat bahwa dunia digital sama luas dan liarnya dengan hutan manapun di bumi. Kisahnya, seperti kode yang dia manipulasi, kompleks, menarik, dan pada akhirnya penting memelihara dunia tempat kita hidup. Perjalanan kita melalui dunia hacker Indonesia membawa kita ke sosok tangguh lainnya, Sigit Priadi Pramatana, yang lebih dikenal di dunia digital sebagai Belfort the Engwan. Kisahnya adalah tentang komunitas dan kolaborasi, tentang pengetahuan bersama dan aksi kolektif. Pramatana bukanlah serigala penyendiri, melainkan seorang pembangun ulung, pencipta ruang di mana orang-orang yang berpikiran sama dapat berkumpul, belajar, dan mengasah keterampilan mereka. Dia dianggap sebagai salah satu anggota pendiri grup hacker paling terkenal di Indonesia, sebuah kolektif yang kemudian menjadi berita utama dengan eksploitasi mereka yang berani. Di bawah bimbingan Pramatana, grup ini menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Tindakan mereka menjadi pengingat konstan akan kerentanan yang mengganggu, bahkan sistem yang paling aman sekalipun. Aktivitas mereka tidak terbatas pada kenakalan belaka atau vandalisme virtual. Belfort Tikieng dan kelompoknya menargetkan institusi, mengungkap korupsi, membocorkan informasi sensitif, dan meminta pertanggungjawaban mereka yang berkuasa atas tindakan mereka. Peretasan mereka seringkali disertai dengan pesan-pesan politik, menyoroti ketidakadilan sosial dan menuntut perubahan. Perpaduan antara aktivisme dan kecakapan teknis ini membuat mereka dipuja dan ditakuti. Bagi para pendukung mereka adalah Robin Hood Digital, berjuang untuk rakyat melawan sistem yang korup. Bagi para penentangnya, mereka adalah penjahat berbahaya, merusak stabilitas dan menabur kekacauan. Eksploitasi mereka memikat bangsa, memicu perdebatan tentang keamanan siber, kebebasan informasi, dan peran aktivisme dalam masyarakat demokratis. Black Tiang In menjadi simbol era baru ini, era di mana batas antara fisik dan digital menjadi kabur, dan di mana sekelompok kecil individu dapat menantang tatanan yang mapan hanya dengan keyboard dan kode. Warisan Belfort Engman kompleks dan beragam. Dia adalah pengingat bahwa dunia digital bukanlah alam abstrak, melainkan perpanjangan dari dunia kita sendiri, dengan konsekuensi dan implikasi dunia nyata. Kisahnya adalah bukti kekuatan aksi kolektif, daya pikat anonimitas, dan keinginan manusia yang tak henti-hentinya untuk menantang otoritas. Saat kita menjelajah lebih dalam ke hutan digital, kita bertemu dengan jenis predator yang berbeda.
yang beroperasi dengan presisi bedah dan meninggalkan jejak pesan samar. Inilah dunia Mei Chide, seorang hacker yang eksploitasinya melampaui batas negara, bergema di seluruh dunia dengan kecepatan dan jangkauan yang meresahkan. Tidak seperti beberapa orang yang mencari ketenaran, Mei Chide beroperasi dalam bayang-bayang. Identitas aslinya diselimuti misteri. Ciri khas mereka bukanlah ketenaran, melainkan perusakan situs web yang senyap dan hampir seperti bedah, meninggalkan pesan sederhana, Mei Chide ada di sini. Grafiti digital ini muncul di situs web pemerintah, perusahaan, dan bahkan organisasi internasional. Tidak ada target yang terlalu besar atau terlalu kecil, tidak ada sistem yang tampaknya tahan terhadap sentuhan mereka. Jangkauan mereka mengejutkan, bukti kecakapan teknis mereka, dan pemahaman mereka yang mendalam tentang jaringan global. Tapi pesan-pesan yang ditinggalkan itulah yang benar-benar memikat perhatian dunia. Ciri khas Mei Chide seringkali disertai dengan pernyataan samar, renungan filosofis, atau pernyataan politik. Pesan-pesan ini singkat dan seringkali penuh teka-teki, memicu spekulasi dan perdebatan tanpa akhir. Apakah mereka ocehan serigala penyendiri, Cassandra digital, yang memperingatkan tentang kiamat digital yang akan datang? Atau apakah mereka provokasi yang diperhitungkan dari manipulator yang terampil, yang berusaha menabur perselisihan dan merusak kepercayaan pada infrastruktur digital kita? Jawabannya, seperti banyak hal tentang Mei Chide, tetap sulit dipahami. Motif sebenarnya mereka, identitas mereka, tujuan akhir mereka, semuanya tetap terselubung dalam kabut digital. Bukti kemampuan mereka untuk menghilang ke dalam jaringan yang dengan mudah mereka manipulasi. Kisah Mei Chide adalah pengingat yang menghantui tentang kerentanan kolektif kita di dunia yang sangat terhubung. Mereka adalah hantu digital, bisikan dalam kode, pengingat konstan bahwa bahkan di era digital, beberapa rahasia tetap berada di luar jangkauan kita. Dalam catatan sejarah peretasan Indonesia, nama manusia biasa yang diterjemahkan menjadi manusia biasa tampak sebagai paradoks. Sebuah julukan yang bertentangan dengan sifat luar biasa dari eksploitasinya. Dia bergerak melalui dunia digital dengan keberanian yang berbatasan dengan teater, gaya flamboyan yang membuatnya menjadi legenda dan kisah peringatan. Manusia biasa mendambakan sorot-sorotan digital. Dia tidak puas beroperasi dalam bayang-bayang. Dia ingin karyanya dilihat, dikagumi, dan ditakuti. Dan dia mencapai tujuannya dengan efektivitas yang menakjubkan. Senjata pilihannya adalah defacement, padanan digital dari melukis nama Anda di papan reklame, tapi pada skala yang hampir tak terbayangkan. Situs web pemerintah, portal perusahaan, bahkan kehadiran online organisasi internasional, tidak ada yang aman dari grafiti digitalnya. Ciri khasnya, seringkali berupa pesan sederhana yang menyatakan manusia biasa ada di sini, menjadi pemandangan yang menakutkan bagi administrator web di seluruh Indonesia dan sekitarnya. Tapi bukan hanya skala serangannya yang membuatnya terkenal, itu adalah keberaniannya, kesediaannya untuk menargetkan situs web yang paling terkenal, paling sensitif, dan tampaknya paling tak tersentuh. Dia tampaknya menikmati kekacauan yang dia ciptakan, dalam kepanikan digital yang terjadi setiap kali kartu namanya muncul. Eksploitasinya memicu kemarahan, ketakutan, dan kekaguman yang enggan dalam ukuran yang sama. Beberapa orang menganggapnya sebagai ancaman, penjahat berbahaya yang perlu dihentikan. Namun, yang lain memandangnya sebagai pahlawan rakyat, David Digital, yang melawan Goliat dari dunia korporat dan pemerintah. Kisah manusia biasa adalah pengingat bahwa di era digital, ketenaran bisa menjadi senjata yang sama ampuhnya dengan virus atau eksploitasi apapun. Dia memahami kekuatan tontonan, daya pikat yang terlarang, sensasi melihat nama Anda terpampang di lanskap digital. Dia adalah pemain sandiwara ulung, pemberani digital yang mendorong batas-batas apa yang dianggap mungkin. Dan dengan melakukannya, memaksa dunia untuk menghadapi kerentanan kehidupan kita yang semakin saling berhubungan. Perjalanan kita melalui dunia hacker Indonesia berpuncak pada Anon Juju, sebuah nama yang membuat merinding, bahkan para pakar keamanan siber yang paling berpengalaman sekalipun. Tidak seperti tampilan flamboyan manusia biasa atau pesan samar Mei Chide, Anon Juju beroperasi dengan anonimitas yang mengerikan, hantu di dalam mesin yang kehadirannya paling terasa setelah serangan mereka. Sedikit yang diketahui tentang individu atau individu di balik julukan Anon Juju. Mereka diselimuti kerahasiaan. Motif mereka sama buramnya dengan baris kode yang mereka manipulasi.
Beberapa berspekulasi bahwa Anon 7 adalah seorang hacker tunggal yang brilian, sementara yang lain percaya itu adalah kolektif, organisasi bayangan dengan sumber daya dan jangkauan yang luas. Yang diketahui adalah bahwa Anon 7 telah dikaitkan dengan beberapa serangan siber paling signifikan dalam sejarah Indonesia. Sasaran mereka termasuk lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia infrastruktur penting. Kerusakan yang mereka timbulkan tidak diukur dalam situs web yang dirusak atau nomor kartu kredit yang dicuri, melainkan rahasia negara yang bocor, jaringan komunikasi yang lumpuh, dan erosi kepercayaan publik. Anon 7 mengkhususkan diri dalam infiltrasi dan eksfiltrasi. Mereka ahli dalam menembus sistem yang tampaknya tidak dapat ditembus, diam-diam melewati firewall dan protokol enkripsi untuk mengakses data yang paling sensitif. Begitu masuk, mereka beroperasi dengan presisi bedah, mengeluarkan terabyte informasi sebelum menghilang tanpa jejak. Serangan mereka jarang disertai dengan bualan atau pernyataan publik. Mereka lebih suka beroperasi dalam bayang-bayang. Kehadiran mereka hanya ditemukan setelah kerusakan terjadi. Anonimitas ini, kemampuan untuk menghilang ke dalam ether digital, membuat mereka menjadi musuh yang sangat menakutkan. Kisah Anon 7 adalah pengingat nyata bahwa predator yang paling berbahaya seringkali adalah mereka yang tidak pernah kita lihat datang. Mereka adalah bukti dari sifat perang siber yang terus berkembang, di mana pertempuran tidak dilakukan dengan bom dan peluru, tetapi dengan baris kode dan paket data. Warisan mereka adalah salah satu ketakutan dan ketidakpastian. Pengingat konstan bahwa di era digital, third system jobb med bestand, dan tidak ada safe med miljö. Saat kita muncul dari hutan digital, kita ditinggalkan dengan rasa kagum yang mendalam pada kecerdikan dan keberanian para hacker Indonesia ini. Mereka adalah pionir, penjelajah yang memetakan wilayah dunia digital yang belum dipetakan. Tapi cerita mereka juga merupakan kisah peringatan, pengingat akan kerapuhan infrastruktur digital kita dan ancaman yang selalu ada dari mereka yang berusaha mengeksploitasinya. Lanskap peretasan terus berkembang, dengan ancaman baru bermunculan setiap saat. Seiring kemajuan teknologi, begitu pula keterampilan mereka yang berusaha memanipulasinya. Individu yang kita temui dalam perjalanan ini hanya mewakili sebagian kecil dari ekosistem hacker yang luas dan tersembunyi yang beroperasi di Indonesia dan di seluruh dunia. Kisah mereka berfungsi sebagai ajakan bertindak, pengingat bahwa kita harus tetap waspada dalam upaya kita untuk melindungi kehidupan digital kita. Masa depan keamanan siber bergantung pada kemampuan kita untuk memahami beradaptasi dengan taktik yang selalu berubah dari mereka yang beroperasi dalam bayang-bayang dunia digital.